dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk Anda dalam memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini, arus mudik dan juga arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan langsung oleh tim liputan Metro TV. Pemirsa, arus balik Lebaran mengalami peningkatan di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Hal ini sejalan dengan berakhirnya masa libur panjang Lebaran 2026. Sementara itu di gerbang tol Cikampek Utama arus lalu lintas terpantau lancar meskipun telah diberlakukan sistem arus lalu lintas one way dari arah timur menuju ke barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Metro TV. Ada Joy Jones dan juga juru kamera Bayu Muda di stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sudah ada jurnalis Metro TV Safira Prameswari dan juru kamera Firmansyah di gerbang tol Cikatama. Kita ke Joy Jones terlebih dahulu. Selamat pagi Joy. Bagaimana kondisi terkini di stasiun Pasar Senen saat ini? Apakah sudah terjadi peningkatan arus balik penumpang? Ya, Glory dan juga pemirsa, selamat pagi. Berdasarkan pantauan kami, tim monitor mudik Metro TV, sejak malam tadi hingga pagi hari ini memang volume penumpang yang berada di stasiun Pasar Senen memang masih tinggi sedari kemarin pemirsa. Namun juga pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai. Terlihat dari ramainya penumpang yang turun dari stasiun Pasar Senen untuk kembali ke wilayah di daerah Jakarta dan sekitarnya. Ini berbanding lurus pemirsa dengan masa libur Lebaran yang sudah hampir habis, sehingga memang hari ini pun diperkirakan volume penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen kembali meningkat. Diperkirakan pemirsa pada hari ini akan sama angkanya seperti hari yang kemarin, mencapai lebih dari 53.000 penumpang yang akan tiba di Jakarta menggunakan mode transportasi kereta api. Namun pemirsa, tidak hanya kedatangan saja, namun PT KAI juga masih melayani keberangkatan dari Kota Jakarta untuk menuju ke kota-kota di Pulau Jawa. Setidaknya pemirsa, kemarin lebih dari 17.000 penumpang juga meninggalkan Jakarta menggunakan transportasi kereta api. PT KAI juga mengatakan bahwa peningkatan volume terutama bagi penumpang yang akan tiba di Jakarta masih akan terus stabil di angka 53.000. Ini merupakan angka yang cukup tinggi. Oleh sebab itu PT KAI juga telah menyiapkan gerbong tambahan sebanyak 20 gerbong kereta api tambahan dengan total gerbong reguler 68 dan tambahan 20 gerbong, sehingga terdapat 88 gerbong yang dioperasikan nanti hingga masa libur Lebaran ini berakhir atau berakhirnya arus balik pemirsa. Dan pemirsa, adapun destinasi favorit yang tiba ke Jakarta ini ada beberapa kota, yaitu diantaranya adalah Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Solo, dan juga Semarang. Dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari PT KAI menghimbau untuk bagi masyarakat yang tiba di Jakarta, terutama yang berada di stasiun Senen, untuk bisa memanfaatkan mode transportasi umum untuk kembali ke rumah masing-masing karena memang kondisi parkir yang terbatas di stasiun Pasar Senen ini. Dan jika memang menggunakan kendaraan pribadi, PT KAI sendiri menghimbau bahwa penjemputan dilakukan tepat pada saat kedatangan kereta sehingga tidak ada penumpukan kendaraan di parkiran di stasiun Pasar Senen. Dan PT KAI juga mengingatkan pemirsa, jadi bagi Anda yang ingin mudik atau ingin pulang kembali ke Jakarta, bisa memastikan tiket kereta Anda supaya Anda bisa datang lebih awal sehingga tidak tertinggal kereta dan juga bisa melangsungkan perjalanan dengan aman dan lancar. Glory. Baik, dari Joy Jones, stasiun Pasar Senen, kita beralih ke Safira Prameswari di gerbang tol Cikampek Utama. Safira, bagaimana kondisi lalu lintas di tol Cikampek pagi ini setelah ditetapkan one way nasional? Baik, selamat pagi Glory dan juga pemirsa. Situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama setelah ditetapkan one way nasional sejak kemarin tanggal 24 Maret 2026 memang dapat kami gambarkan ini situasinya ramai lancar. Dan saat ini juga kami belum menemukan adanya titik kepadatan meskipun memang
saat ini one way nasional itu sudah diberlakukan mulai dari kilometer 414 kali kangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama ini sendiri. Dan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kendaraan ataupun kepadatan arus lalu lintas, memang dari gerbang tol Cikampek Utama dari kilometer 70 dibuka rekayasa lalu lintas, yaitu berupa kontraflow ke kilometer 47 di daerah MBZ. Lalu memang untuk hari ini data yang kami dapatkan untuk kendaraan yang sudah melintas dari arah timur Jawa menuju barat Jawa atau dari arah Palimanan menuju Jakarta, ini sudah tercatat ada lebih dari 100.000 kendaraan sejak malam kemarin. Jadi memang maksud kami sejak pagi kemarin hingga saat ini itu sudah tercatat ada 100.000 kendaraan lebih, yang mana ini memang menunjukkan signifikansi dari volume kendaraan yang semakin meningkat, karena memang prediksi untuk puncak arus balik mudik 2026 ini terjadi di 2 gelombang, Glory dan juga pemirsa. Yang pertama ada di tanggal 23 dan 24 Maret kemarin, lalu untuk gelombang kedua akan terjadi di tanggal 28 dan juga 29 Maret mendatang. Meskipun berdasarkan dari prediksi pihak Jasa Marga untuk di gelombang kedua, ini nantinya angka volume dari kendaraan tidak sesignifikan kenaikannya daripada semalam ataupun kemarin di saat puncak gelombang arus balik mudik di gelombang pertama. Lalu selain itu juga untuk mengantisipasi lonjakan volume juga, untuk saat ini di seputar gerbang tol Cikampek Utama, terutama di rest area 52B ini sedang ditetapkan sistem buka tutup, karena memang sejak kemarin itu rest area 50 terutama di daerah 52 hingga 57 km ini sering menjadi pusat dari padatnya kendaraan, karena memang banyak sekali antrian kendaraan yang ingin masuk, sehingga saat ini statusnya ditetapkan menjadi buka tutup. Dan selain itu juga berdasarkan dari pantauan kami, untuk kendaraan yang melintas di seputar gerbang tol Cikampek Utama ini masih didominasi oleh mobil, tetapi juga ada bus dan juga ada truk. Tetapi memang untuk truk ini harus yang sudah sesuai dengan SKB. Dan selain itu, memang untuk one way nasional ini sendiri rencananya akan ditetapkan hingga 29 Maret mendatang, tetapi masih melihat dari situasi dari kondisi arus lalu lintas. Apabila nanti volume kendaraan akan terus meningkat, rencananya akan diperpanjang, tetapi masih menunggu dari diskresi kepolisian untuk informasi lanjutannya. Dan memang rekayasa lalu lintas ini difungsikan untuk memecah arus balik agar tidak terjadi kepadatan yang terlalu signifikan saat arus balik mudik ini, mengingat memang banyak sekali masyarakat yang antusias untuk melakukan perjalanan mudik di hari Lebaran kemarin, sehingga saat ini memang dibagi untuk 2 gelombang. Dan bagi pemirsa yang masih ingin melakukan perjalanan kembali ke domisili asal atau melakukan arus balik mudik, ada diskon sebesar 30% untuk tanggal 26 hingga 27. Itu bisa dimulai dari gerbang tol Kali Kangkung di Semarang hingga gerbang tol Cikampek Utama. Tetapi memang ini hanya untuk diskon tarif tol ini hanya berlaku untuk kendaraan yang lanjut begitu. Kembali ke studio. Baik, Safira Prameswari melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada Joy Jones dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, demikianlah Monitor Mudik pagi ini. Saksikan selalu Monitor Mudik di penghujung program Metro TV lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.